Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Perkenalkan, saya Riana Handayani Silalahi, dosen tetap Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata, Politeknik Pariwisata Medan. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil atau PRE. Saya mengajar mata kuliah PRE pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode dia, yaitu delivery dalam penyampaian materi secara jelas dan terstruktur, interaktif melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi dan latihan, serta asesmen berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal. Adapun deskripsi mata kuliah mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil PRE, yaitu mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan dan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil dalam berbagai konteks di industri pariwisata maupun perhotelan. Peserta akan belajar bagaimana merencanakan, mengadministrasikan, memantau, dan mengevaluasi proyek dengan mempertimbangkan sumber daya, keuangan, komunikasi, serta aspek operasional lainnya. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh FPS dan kontrak perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online melalui Google Drive yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan kepada mahasiswa. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, dan aktivitas partisipatif dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terkait merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek skala kecil, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi sebagai aplikasi praktis dan materi yang dipelajari, serta didukung dengan tugas mandiri untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima teori yang akan disampaikan. Dan di akhir semester, mahasiswa harus mampu membuat satu proyek kecil atau event kecil sebagai output dari mata kuliah ini. Untuk pencapaian pembelajaran meliputi yang pertama adalah merencanakan proyek skala kecil di lingkungan perhotelan dan kepariwisataan sesuai dengan ruang lingkup, sumber daya, dan kelayakan finansial kepada tamu. Yang kedua, mengadministrasikan dan memantau pelaksanaan proyek skala kecil dengan efektif, termasuk pengelolaan tim, anggaran, dan pelaporan. Yang ketiga, mengevaluasi proyek pada tahap-tahap tertentu dan pasca penyelesaian, serta mengintegrasikan hasil evaluasi dalam perencanaan masa depan. 4. Menerapkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan dalam konteks pengelolaan proyek, termasuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kerjasama dalam tim. Yang kelima itu adalah mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan manajemen proyek dalam situasi nyata atau simulasi di industri pariwisata. Kemudian, untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini, atau mata kuliah mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil ini meliputi PPT yang disampaikan, yang berasal dari MRAPP, ASEAN Toolbox, dan ada buku ajarnya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil ini meliputi yang pertama, merencanakan proyek, mengelola dan memantau proyek, mengevaluasi proyek, diskusi tugas kelompok terkait proyek yang ada di industri pariwisata maupun di perhotelan. Yang kelima, penugasan untuk mengadakan proyek kecil atau event berskala lokal. Penilaian dalam mata kuliah ini, mata kuliah mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama itu adalah nilai harian dengan bobot 20%, yang kedua nilai tugas dengan bobot 20%, yang ketiga ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Penilaian ini tentunya dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti kehadiran, ketepatan dan penguasaan materi, aktivitas partisipatifnya di dalam kelas, serta kemampuan analisis studi kasus yang diberikan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan teratur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen
untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah mengelola dan melaksanakan proyek skala kecil. Mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah melaksanakan proyek skala kecil yang telah dirancang untuk mencerminkan unsur dia. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita belajar mata kuliah mengelola dan mengimplementasikan proyek skala kecil atau yang disingkat dengan PRY. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan masuk pada topik mengelola dan memantau proyek. Sebelumnya saya mau absen dulu. Semuanya hadir kah? Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir. Saya cek dulu sepimanya ya. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Kita minggu lalu belajar terkait merencanakan proyek. Ada yang masih ingat nggak? Oke, Chris. Sampai dengan begitu yang kedua yaitu perlunya konsultasi terhadap kepentingan dan pihak-pihak terkait. Oke, berarti harus berkonsultasi ya. Next, selanjutnya. Oke, Anissa. Saat merencanakan proyek, kita harus mendapatkan tanggung jawab untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Oke, thank you. Ada yang lain? Mari kita lihat kembali anak beberapa summary untuk topik minggu lalu. Nah, yang ini ringkasan elemennya. Yang pertama, saat kita merencanakan sebuah proyek, maka ada beberapa yang harus kita lihat ya nak. Mulai dari memastikan dan memahami ruang lingkupnya, seperti yang dibilang oleh Kiki tadi, menentukan hasil yang diharapkan, berkonsultasi, mengidentifikasi sumber daya yang ada atau yang dibutuhkan, menentukan kelayakan finansial proyek. Terus selanjutnya apalagi? Baca dulu, Lambok. Merupakan struktur administratif untuk proyek tersebut. Oke, mengembangkan struktur administratif, mengelola waktu kita secara efektif, menetapkan tanggung jawab, melaksanakan aktivitas manajemen risiko, menyiapkan rencana manajemen proyek, serta ada lagi yang lainnya, mengembangkan strategi PR-nya untuk publikasi, berkomunikasi dan berbagi rencana dengan pemangku kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Yang selanjutnya adalah pertimbangkan penggunaan perangkat lunak manajemen proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah boleh menentukan metode yang akan digunakan untuk mengevaluasi setelah kita menyelesaikan proyek tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada topik mengelola dan memantau proyek. Karena ketika kita membuat proyek, suatu proyek, maka ada 3 hal yang akan kita laksanakan nantinya. Yang pertama itu adalah merencanakan proyek apa yang mau kita kerjakan. Seperti topik minggu lalu yang sudah kita bahas bersama. Nah, yang kedua itu mengelola dan melaksanakan proyek itu. Yang ketiga, nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengevaluasi sebuah proyek itu. Gitu ya, nak? Nah, mari kita lihat lagi mengelola dan memantau proyek. Kriteria kinerja untuk elemen ini. Yang pertama itu adalah mengimplementasikan dan memantau proyek bersama dengan anggota tim proyek. Nah, kenapa bersama tim anggota proyek? Karena ketika kita membangun sebuah proyek atau mengerjakan proyek dari klien, maka kita pasti punya tim, ya kan? Yang kedua, memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan lihat lagi di slide berikutnya bahwa ketika kita punya tim, maka kita harus memberikan dukungan kepada mereka, baik secara material maupun moral, supaya mereka mau bekerja sama dengan kita dan proyek yang sedang kita kerjakan ini akan berhasil nantinya. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan dan rasa hormat di dalam tim proyek. Nah, ketika ada kepercayaan, rasa hormat, maka loyalitas akan ada di tim. Begitu kan, Nak? Yang pertama adalah menilai dan meninjau kemajuan terhadap tujuan proyek dan berkonsultasi dengan anggota tim proyek. Yang kedua itu menentukan kebutuhan akan sumber daya proyek tambahan dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang ketiga, memantau anggaran sesuai dengan pedoman perusahaan. Yang keempat, memberikan laporan berkala tentang kemajuan proyek kepada semua kolega atau pelanggan yang relevan. Yang selanjutnya adalah selesaikan proyek sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya nak, kalau kita punya proyek atau misalnya ada satu perusahaan yang mau kasih kita nih proyek untuk dikerjakan. Misalnya di pariwisata, apa itu contohnya? Kalau kalian di pariwisata misalnya tuh ada festival kuliner, atau misalnya kayak kemarin di Samosir, siapa yang pergi kemarin jadi LO? Nah, itu juga sebenarnya adalah proyek-proyek di industri pariwisata. Gitu, karena misalnya pameran UMKM dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merencanakan sebuah proyek, kita harus menyiapkan apa yang perlu ke sana, bagaimana kita akan pergi ke sana, dan siapa tim kita di sananya. Begitu ya, Nak?
Nah, selanjutnya, praktek standar di awal proyek. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah akan melaksanakan proyek itu setelah kita merencanakannya sebelumnya? Maka ada verifikasi semua persyaratan. Yang kedua, pertimbangkan beban kerja pribadi, prioritaskan dan atau delegasikan pekerjaan. Yang selanjutnya buat jadwal kerja pribadi. Yang ketiga, catat waktu Anda di kalender. Nah, yang sering membuat manajemen kita kurang maksimal itu adalah karena kita tidak membuat jadwal kerja sebenarnya. Nah, kalau biasanya kan orang manajemen itu pasti bikin nih, tanggal berapa yang akan dikerjakan ini, yang akan ditemuin ini, yang harus finish, yang deadline, yang mana aja, seperti itu ya, nak, supaya tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Nah, kalau kita misalnya bikin prioritas, bikin jadwal, bikin catatan di kalender, maka kalian akan tahu nih, mana yang harus dikerjakan hari ini, mana yang harus besok, mana yang harus lusa, seperti itu ya, nak. Nah, baru setelah itu apa yang dilakukan? Bertemu dengan klien. Yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan supervisor atau manajer lainnya, mengadakan pertemuan dengan staff, beritahu staff tentang persetujuan dan memulainya, identifikasi proyek lain yang dapat diintegrasikan dengan proyek Anda. Begitu ya, Dek. Ini beberapa yang gampang bahasanya, pasti kalian mengerti lah ya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengelola proyek secara efektif? Berikan perhatian yang layak. Anda perlu hadir secara fisik dan memfasilitasi pekerjaan orang lain. Ini biasa dikerjakan oleh manajer atau ketua tim dari proyek tersebut. Nah, kenapa? Dia harus kasih perhatian kepada timnya. Bertanya, ada apa? Udah sampai di mana programnya? Nurmala, udah sampai di mana publikasinya? Terus yang lainnya, Lambok, kamu udah sampai di mana? Udah selesai? Anggarannya udah dikerjakan RAB-nya? Seperti itu ya, nak. Selanjutnya adalah lakukan pemantauan terus-menerus terhadap segala hal. Nah, namanya seorang manajer atau ketua tim, dia harus terus memantau. Kenapa? Kadang-kadang ada anggota tim ketika kita tidak pantau, dia malah tidak mengerjakan ya, nak. Hadir di semua rapat proyek kalau boleh, kan ada beberapa, jangankan di proyek, ketika kita ada di lingkungan perkantoran seperti itu ya, nak. Kadang-kadang pimpinannya malah hadir atau jadinya diwakilkan sama si udahlah, harusnya diundang di direktur tapi diwakilkan misalnya dengan kabak seperti itu, atau diwakilkan misalnya dengan koordinator aja. Nah, diharapkan seorang pimpinan proyek itu harus hadir di setiap meeting supaya dia tahu perkembangan yang sebenarnya dan siapa-siapa anggota yang mengerjakan dengan sebenarnya itu ya, nak. Nah, seperti tadi balik lagi harus ada manajemen waktu dan ambil tindakan perbaikan sebagaimana yang diperlukan. Jadi kalau ada misalnya saran atau misalnya kenapa rencana anggarannya ini terlalu besar misalnya untuk humas, maka dia bisa kasih perbaikan. Oh iya, ini bisa di-cut, ini bisa di-cut. Jadi uangnya bisa misalnya untuk membeli suatu produk dan lain sebagainya. Gitu ya, Dek. Nah, gunakan buku catatan proyek untuk mencatat informasi yang diperoleh Anda saat berjalan di sekitar proyek, dari orang lain sebagai umpan balik, dari panggilan telepon, melalui kilasan inspirasi. Nah, pernah nggak lihat kalau orang lagi terjun atau ngecek sebuah proyek, dia pasti punya catatan atau sebentar ngobrol, Anissa, yang itu kenapa di situ tempatnya? Atau misalnya nih, Sylvia, oh kenapa ya kayaknya itu hari ini kalian buku dokumennya tuh nggak lengkap atau seperti itu berserak dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, catatan yang dibuat pada saat itu dapat digunakan untuk laporan formal, klarifikasi masalah, merinci informasi yang diberikan, menentukan tindakan yang harus diambil, penyediaan sumber daya, pengingat pribadi. Nah, ketika seseorang terjun ke lapangan, maka dia bisa melihat kekurangan apa yang terjadi di lapangan itu, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kejadian-kejadian itu tidak terjadi di masa yang akan datang lagi? Kenapa ini tim saya ini lemas-lemas, nggak mau kerja? Oh ya, ternyata karena tidak ada suplemen makanan dan lain sebagainya. Itulah nantinya dia akan dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, atau misalnya nih, kenapa ini lama kerjanya? Oh ya, ternyata komputernya masih Pentium 1, sementara sekarang orang udah pakai AI dan lain sebagainya. Ketika memang itu kendala yang dihadapi di lapangan, maka dia harus menyediakan PC, laptop yang lebih baik. Misalnya kurang kencang, mungkin ditambah dengan SSD, atau misalnya internet, kapasitas kecepatan internetnya ditambah dan lain sebagainya. Begitu ya, nak? Nah, selanjutnya kunci untuk mengelola elemen kualitas suatu proyek, pastikan Anda mengetahui standar atau kinerja yang dibutuhkan, memantau kualitas sebagai bagian dari proses pemantauan, diskusikan dan jelaskan kualitas dengan penyedia layanan sebelum proyek dimulai. Jadi segala sesuatunya apa yang mau kita kerjakan, kita harus kasih pelayanan kepada klien, jadi mereka kasih umpan balik kepada kita apa yang harus kita berikan kepada mereka, gitu. Jadi, nah selanjutnya adalah lakukan inspeksi kualitas secara berkala, pastikan pekerjaan yang tidak memenuhi standar dikerjakan ulang, arahkan penyedia layanan perencana manajemen proyek dan diskusikan sebelumnya jika perlu mengklarifikasikan persyaratan kualitas. Nah, mereka biasa sudah punya kualifikasi. Misalnya, satu konsultan sudah punya sertifikat, atau misalnya sudah beberapa kali menangani event atau konferensi meeting, seperti itu. Makanya, ketika ada klien yang mau nge-hire mereka, biasanya harus melihat itu dulu.
supaya kualifikasi yang kita butuhkan, misalnya saya nih, event ini kan kalau kita bikin event kita pengen berhasil karena, nah itulah kualifikasi yang harus diberikan kepada klien, makanya harus ada infeksi secara berkala gitu ya. Yang satu tadi, yang pertama ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tahap kedua? Nah, yang kedua tadi itu adalah yang harus kita bahas adalah dari poin-poin berikutnya adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada tim. Nah, ini perlu memberikan dukungan dan bantuan kepada tim. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi pencapaian hasil proyek sebagaimana yang tercantum dalam rencana manajemen proyek tersebut. Yang kedua, untuk menunjukkan komitmen Anda kepada staf yang mengerjakan proyek tersebut, untuk menunjukkan rasa hormat Anda kepada mereka yang mengerjakan proyek tersebut. Nah, itu kenapa seorang ketua tim itu perlu memberikan dukungan kepada anggota timnya. Begitu ya, Dik? Selanjutnya adalah untuk memantau, menjaga antusiasme tim proyek terhadap proyek tersebut. Untuk memungkinkan memberikan saran dan arahan yang tepat sesuai kebutuhan selama proyek berlangsung. Selanjutnya untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa Anda memberikan manajemen proyek yang efektif. Begitu ya. Next. Contoh dukungan dan bantuan yang dapat diberikan kepada anggota tim, misalnya lakukan orientasi proyek ini orientasinya apa sih, apakah akan berhasil ataupun tidak, menyediakan sumber daya yang dijanjikan sebagaimana yang tercantum dalam rencana manajemen proyek. Jadi kalau misalnya proyek yang diambil itu nih, satu contohnya misalnya, misalnya festival UMKM seluruh kota Medan, berarti apa aja menurut kalian sumber daya yang harus kalian sediakan? Yang pertama, harus ada venue-nya, tempat di mana UMKM itu akan mengadakan pameran. Contohnya misalnya venue-nya ini apa nih? Gedung Dom. Nanti kan UMKM-nya boleh mengadakan bikin booth atau stand di sini kan, begitu. Yang lain apa lagi, Dek? Apa Net contohnya? Mungkin memberikan tema itu, tema UMKM itu mau dibawa ke mana? Nah, bisa memberikan tema juga. Mereka mau bikin apa supaya nanti ada yang disampaikan di forum ketika mengundang pejabat-pejabat terkait. Next, yang ketiga, yang lain Lambok, pas Nurmala. Untuk menyediakan tim-tim pemakan. Oke, boleh menyediakan tim-tim untuk tempat pendaftaran dari UMKM siapa yang akan bergabung, gitu ya Nak. Nah, selanjutnya adalah memberikan pelatihan yang dijanjikan atau yang diperlukan. Jadi misalnya, contohnya nih, memberikan pelatihan yang dijanjikan atau diperlukan. Contohnya kan kalau kita punya event atau kegiatan pasti biasanya ada MC-nya. Nah, contohnya siapa yang kelihatan berpotensi? Contohnya Anet. Nah, dia meskipun dia punya potensi, kita harus melakukan pelatihan kepada dia. Atau yang kedua, oh ya, ternyata si Nana itu dia pengen loh, cuman dia belum punya kapasitas yang maksimal untuk menjadi MC. Nah, karena dia mau, dia boleh diberikan pelatihan oleh perusahaan tempat dia bekerja, gitu ya, Nak, atau ketua pimpinannya. Selanjutnya adalah memberikan penguasaan proyek yang diperlukan, menjadwalkan dan menyelenggarakan pertemuan rutin, memotivasi tim. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan manajemen, di mana biasanya itu ada singkatan dari TOAC, ya kan? POAC kan? Ya bukan? Ya kan, kalau kita belajar manajemen biasanya pasti dibilang, oh ya apa itu POAC? Apa itu? Planning, O-nya apa? Organizing, terus A-nya apa? Actuating, yang ketiga adalah controlling. Makanya harus ada pengawasan atau kontrol terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Begitu ya, Dek? Nah, selanjutnya adalah luangkan waktu untuk tim, ajak mereka berbicara dan memberikan motivasi kepada mereka, terlihat berada di sekitar proyek, pertahankan antusiasme, berikan dorongan, semangat, dan berikan masukan. Nah, itu kenapa dalam manajemen, bukan hanya manajemen, tapi juga dalam bidang yang lain, sering orang bilang apa? Segala sesuatunya akan dapat diselesaikan di meja makan. Itu kenapa biasa pimpinan itu biasa ngajak anggotanya itu untuk makan di luar sekali 3 bulan atau sekali sebulan dan lain sebagainya. Atau ketika tim itu berhasil mencapai target, begitu ya, Dek? Atau ketika proyek yang mereka kerjakan, event yang mereka kerjakan, konferensi yang mereka kerjakan itu berhasil mendatangkan misalnya banyak partisipan, misalnya ada keuntungan, atau seperti itu biasanya mereka makan untuk merayakannya dan lain sebagainya, ya, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Dari yang tadi memberikan dukungan tim, ada apa? Apa, Dek? Bagaimana contoh komitmen pimpinan kepada staf yang mengerjakan proyek tersebut? Oke, berkomunikasi secara jujur, memberikan dorongan dan umpan balik, memberi tanggung jawab. Nah, kalian pun ketika kalian belajar kan enak kalian kan ketika dosennya bilang, oh coba dulu Lambok yang jawab, lebih enak kan daripada bilang, kamu siapa namanya, udah berapa kali juga masuk, dosennya nggak hafal namanya, kadang-kadang kalian juga kesal kan? Ya begitulah, makanya ketika kita bertemu orang, enaknya kita menyebutkan namanya, bukan hanya staf kita, tapi ketika kita ketemu teman lama,
dia akan lebih enak ketika kamu bilang, Anissa, apa kabar? Daripada kamu bilang, aduh, siapa ya nama kamu saya? Nah, seperti itu kan. Selanjutnya adalah berikan dorongan dan umpan balik, memberikan tanggung jawab yang tadi ya nak, yang udah ada sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya jangan menggurui mereka jika mereka melakukan kesalahan, terapkan kebijakan tanpa menyalahkan. Nah, terkadang ketika ada satu tim tuh nak, misalnya yang berhasil melakukan yang berhasil misalnya nih mau mencapai target nih ketika dia cari partisipan untuk sebuah kegiatan atau pendaftar seperti itu. Si Anet sama si Nana, ternyata Nana nih yang berhasil untuk menyelesaikan rumus Excel ini untuk menghitung pendapatan dan beban. Tapi tiba-tiba datang Anet, ini Bu, sudah saya kerjakan, katanya ke pimpinannya. Tetapi kan yang harusnya dilakukan adalah, ini kerja tim kami, dan sebenarnya yang paling banyak berkontribusi dalam penyelesaian laporan Excel ini adalah teman saya Nana atau rekan saya Nana. Begitu ya nak. Selanjutnya adalah mendorong masukan dan opini, menghabiskan waktu bersama tim dalam konteks yang istimewa, tidak pernah pilih kasih, tangani masalah dan isu dengan segera, memberitahukan kepada manajer Anda tentang pekerjaan baik yang dilakukan oleh individu atau tim, seperti yang tadi saya sampaikan ya nak. Nah, kalau mendorong masukan dan opini sebagai di dalam sebuah tim, maka biasanya kita harus bertanya sih, Anissa itu pendapatnya apa? Apakah proyek kita ini boleh kita kerjakan misalnya di weekend, atau misalnya lebih enak kalau kerjakannya di weekdays, atau misalnya nih menurut Dapa enaknya biar kita brainstormingnya lebih cepat, lebih dapat itu, apakah kita enaknya kita misalnya pergi ke kafe bareng-bareng atau makan siang di sana dan lain sebagainya enak. Selanjutnya adalah yang harus kita lakukan dalam membangun kepercayaan tim ini adalah rasa hormat dalam tim, adalah tidak pernah pilih kasih, tangani masalah dan isu dengan segera, dan memberikan kepada manajer Anda tentang pekerjaan baik yang dilakukan oleh individu dan atau tim. Nah, dari semua yang saya terangkan tadi 3 poin itu, ada yang bisa kasih kesimpulannya per poin aja. Oke, Jerry. Itu pastikan semua persiapan dan perencanaan akan selesai. Very good. Next, siapa lagi yang bisa? Oke, Lambok. Memastikan Anda memiliki otoritas untuk melanjutkan proyek tersebut. Oke. Nah, dari 3 poin yang saya sampaikan tadi yang udah panjang saya jelasin, maka berikut kesimpulan yang mungkin nanti akan menjadi catatan bagi kalian ya nak, biar kalian ingat-ingat apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan atau mengelola dan memantau sebuah proyek. Yang pertama, pastikan semua persiapan perencanaan telah selesai, seperti yang dibilang Jerry tadi. Pastikan Anda memiliki otoritasi untuk melanjutkan proyek tersebut. Pahami isi rencana manajemen proyek, laksanakan rencana tersebut, gunakan buku catatan proyek. Itu ya nak. Selanjutnya, kelola kualitas dari pekerjaan kamu sendiri, memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim proyek sesuai kebutuhan, membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan semua pemangku kepentingan, lakukan penilaian dan peninjauan secara berkala. Yang selanjutnya, waspadai potensi proyek yang mungkin membutuhkan sumber daya manusia, fisik, dan finansial tambahan serta waktu. Demikian topik dari saya untuk hari ini. Kalian ada pertanyaan? Pas, berarti udah ngerti semuanya. Nah, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Tugas kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang nantinya ya nak. Nah, ini studi kasusnya sudah saya pilih, yaitu kelompok Anda ditunjuk sebagai tim proyek untuk menyelenggarakan kegiatan festival budaya dan kuliner lokal yang akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan dengan target 500 pengunjung. Sebagai tim proyek, buatlah rencana pengelolaan dan pemantauan proyek tersebut. Ini studi kasusnya nak, nanti kalian itu akan buat, yang harus kalian kerjakan adalah deskripsi proyeknya, namanya apa, nama judulnya yang akan kalian pilih, tujuannya, manfaatnya, target pesertanya tadi sudah ditentukan ya, sebanyak 500 pengunjung. Nah, perencanaan proyeknya dari ruang lingkupnya sampai kepada jadwal atau timeline kalian. Selanjutnya adalah struktur tim proyek. Misalnya dari berempat ini siapa yang jadi ketuanya, siapa jadi koordinator dananya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah monitoring evaluasi, bagaimana cara kalian memantau supaya proyek ini benar-benar jalan. Yang selanjutnya bagaimana anggarannya, pendapatannya, pengeluarannya kira-kira apa, seperti itu ya nak. Baru nanti di akhir kalian bikin laporan kemajuan proyek yang kalian kerjakan untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, tapi sebelum kalian nanti presentasi di depan kelas, seperti biasa ya nak, kalian harus kumpul tugas ini di Google Drive kelas yang telah saya sampaikan di awal kita pertemuan. Ada mau ditanya terkait tugasnya? Sudah mengerti semuanya? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup kembali dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikianlah video singkat terkait pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.
yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 1 Wilayah Sumatera Utara, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Pariwisata Medan, seluruh jajaran pimpinan, serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih.